Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, para jamaah salat maghrib dan juga kepada seluruh santri dan santriwati Ma'had Al-Furqan yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat tersebut kembali mempertemukan kita di majelis kitab Tajris As-Sharih dalam rangka melanjutkan kajian kita, kajian hadis dari kitab At-Tajris As-Sharih li Ahaditsil Jami' As-Sahih karya Al-Imam Az-Zabidi rahimahullah ta'ala, yang merupakan ringkasan dari kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Masih melanjutkan hadis-hadis tentang waktu-waktu salat. Masih melanjutkan hadis-hadis tentang waktu-waktu salat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada hadis ke 356. Sekarang kita masuk hadis ke 357. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam sahihnya membawakan bab ma yusalla ba'dal asri minal fawaiti wa nahwiha, yaitu tentang salat yang dikerjakan setelah salat asar, yaitu salat-salat yang luput, yang lewat, yang ditinggalkan, kemudian dikerjakan setelah salat asar. Jadi apa hukumnya? Yaitu salat yang terlewat yang dikerjakan setelah salat asar. Maksud yang terlewat di sini diantaranya adalah salat rawatib atau salat sunnah. Seperti Nabi SAW pernah mengqadha salat 2 rakaat setelah duhur. 2 rakaat setelah duhur beliau qadha setelah asar. Beliau qadha setelah asar, karena pada saat itu datang tamu dari Bani Abdul Qais, sehingga beliau mengqadha salatnya setelah asar. Dan ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Beliau membawakan 2 hadis. Hadis pertama, qala rahimallahu taala an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, walladzi dhahaba bihi, demi Allah yang mewafatkan nabinya. Dahabi maksudnya alladzi tawaffahu. Walladzi dhahaba bihi wallahi alladzi tawaffahu, demi Allah yang mewafatkan Nabi SAW. Ma tarakahu ma hatta laqiyallaha ta'ala. Tidaklah Nabi SAW
meninggalkan keduanya, yaitu 2 rakaat setelah asar, hatta laqiyallahu ta'ala, sampai Rasulullah SAW bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sampai Rasulullah SAW wafat. Sampai Rasulullah SAW wafat. Jadi Rasulullah SAW pernah mengqadha salat 2 rakaat setelah duhur, beliau qadha setelah asar. Karena sebab pada saat itu ada tamu dari Bani Abdul Qais yang datang menemui Rasulullah SAW. Maka setelah saat itu sampai Rasulullah SAW wafat, beliau tidak meninggalkan 2 rakaat ini. 2 rakaat yang beliau qadha, yang harusnya dikerjakan setelah duhur, yaitu ratibah duhur, salat rawatib duhur, kemudian beliau kerjakan setelah asar. Dan ini khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dimaksud dengan matarokahuma. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan keduanya, yaitu 2 rakaat setelah asar sampai Rasulullah SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dikerjakan oleh Nabi SAW ini termasuk sholat yang ada sebabnya. Adapun sholat khusus setelah asar tidak ada. Dan setelah asar sampai maghrib termasuk waktu yang terlarang. Sebagaimana penjelasan pada pertemuan sebelumnya. Di antara waktu-waktu yang terlarang yaitu setelah subuh sampai terbitnya matahari, dan juga ketika terbitnya matahari itu sendiri, dan ketika matahari berada di tengah-tengah, yaitu sebelum masuk waktu duhur. Kemudian yang keempat yaitu antara asar dengan maghrib, dan yang kelima ketika matahari tenggelam. Ini waktu-waktu terlarang. Dikecualikan apabila sholat-sholat yang dikerjakan adalah termasuk sholat-sholat yang dawatil asbab, yang ada sebabnya. Seperti misalnya antum masuk masjid setelah asar. Antum masuk masjid setelah asar. Maka disunahkan sholat sunnah tahiyatul masjid. Maka tidak termasuk dalam larangan ini. Tidak termasuk dalam larangan ini. Dan yang dikerjakan oleh Nabi SAW dalam hadis ini adalah 2 rakaat qadha yang biasa Rasulullah SAW kerjakan setelah duhur, kemudian karena kesibukan beliau qadha di waktu asar, yaitu setelah sholat asar. Setelah sholat asar. Ma tarakahuma hatta laqiyallahu ta'ala. Beliau tidak pernah meninggalkan 2 rakaat tersebut, yaitu 2 rakaat setelah asar, sampai Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sampai Allah mewafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma laqiyallaha ta'ala hatta saqula anis shalah. Dan tidaklah Nabi SAW bertemu dengan Allah, maksudnya wafat, sampai beliau merasa berat mengerjakan sholat. Kenapa? Karena beliau di akhir hayatnya beliau mulai sakit-sakitan. Dijelaskan di sini wa kana yusalli katsiran min sholatihi qa'idan. Dan Nabi SAW banyak melakukan sholat atau sering melakukan sholat dengan duduk. Ya, karena beliau mulai sakit-sakitan menjelang kematian beliau sallallahu alaihi wasallam. Khususnya ta'ni ar-raka'ataini ba'dal asar. Jadi beliau banyak mengerjakan 2 rakaat setelah asar, yang mana tadi kita jelaskan yaitu 2 rakaat qadha. Beliau kerjakan dengan duduk. Beliau kerjakan dengan duduk. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallihima. Dan Nabi SAW senantiasa salat 2 rakaat tersebut. Wala yusallihima fil masjid. Kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau tidak mengerjakan 2 rakaat setelah asar tersebut di masjid. Kenapa? Makhafatan ayyusaqila ala ummatihi. Beliau khawatir akan memberatkan umatnya. Beliau khawatir akan memberatkan umatnya. Karena itu dijelaskan oleh para ulama, khusus 2 rakaat yang dikerjakan oleh Nabi SAW setelah asar ini khusus bagi Rasulullah. Khusus bagi Rasulullah. Karena itu Rasulullah SAW tidak mengerjakannya di masjid, tapi beliau kerjakan di rumah. Sebagaimana penjelasan Aisyah radhiyallahu taala anha yang tujuannya agar tidak memberatkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yuhibbu ma yukhaffifu anhum. Dan Rasulullah SAW suka meringankan sesuatu untuk umatnya. Wa kana yuhibbu ma yukhaffifu anhum. Jadi di antara kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya, beliau tidak mau memberatkan umatnya. Jadi kalau misalnya beliau sholat di masjid, maka dikira para sahabat itu sunnah rawatib setelah asar, padahal tidak ada sholat sunnah rawatib setelah asar. Jadi sebabnya kenapa Rasulullah SAW di akhir hayatnya
beliau sering mengerjakan sholat 2 rakaat setelah asar. Dijelaskan dalam riwayat Ummu Salamah bahwasanya itu adalah sholat qadha. Sholat qadha yaitu qadha 2 rakaat setelah duhur, beliau qadha setelah asar. Selanjutnya hadis ke 358 wa anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, raq'atani lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'uhuma. Ada 2 rakaat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sirran wala alaniyah, baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Menurut para ulama, maksud sembunyi-sembunyi yaitu tidak pernah beliau tinggalkan baik di rumah maupun di masjid. Baik di rumah maupun di masjid. Dan juga baik ketika mukim atau ketika safar. Apa 2 rakaat tersebut? Kata Aisyah radhiyallahu anha, raq'atani qabla sholati subh, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh. 2 rakaat sebelum sholat subuh, yaitu sholat sunnah rawatib sebelum subuh. Sholat sunnah rawatib sebelum subuh. Ini termasuk sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan meskipun nggak sampai wajib. Meskipun nggak sampai wajib. Meskipun demikian Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya, baik itu ketika di rumah atau ketika di masjid atau ketika mukim atau ketika safar. Ketika mukim atau ketika safar beliau tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh, atau 2 rakaat 2 rawatib sebelum subuh, sebelum sholat subuh. Karena disebutkan dalam riwayat yang lain terkait keutamaan 2 rakaat sebelum subuh. Rasulullah SAW bersabda, raq'atul fajri khairun minad dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Bayangkan, dibandingkan dunia dan seisinya, hanya 2 rakaat kita mendapatkan pahala seperti dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya. Banyak orang yang mati-matian mencari dunia, setiap harinya berlomba-lomba mendapatkan dunia. Adapun orang muslim cukup dengan 2 rakaat sebelum subuh, dia mendapatkan pahala sebesar dunia dan seisinya. Ini merupakan keutamaan 2 rakaat sebelum subuh. Karena itu jangan sampai kita tinggalkan. Baik kita dalam keadaan safar atau dalam keadaan mukim, atau ketika kita ingin sholat subuh kemudian kita sholat sunnah dengan kita niatkan 2 rakaat sebelum subuh, sebelum kita berangkat ke masjid, atau kita kerjakan di dalam masjid sebelum iqamah. Wa raq'atani ba'dal asr, dan 2 rakaat setelah asar. Dan 2 rakaat setelah asar yang telah kita jelaskan tadi, maksudnya adalah 2 rakaat khusus bagi Rasulullah SAW yang dikerjakan oleh Nabi SAW qadhaan, yaitu mengqadha 2 rakaat setelah duhur, beliau qadha di waktu asar atau setelah sholat asar. Ini khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang menjadi syahid dari hadis ini yaitu kalimat wa raq'atani ba'dal asr. Barokatani badal asr. Maka 2 hadis ini menjelaskan kepada kita terkait salat fawaid, yaitu salat yang luput atau yang tertinggal itu boleh dikerjakan setelah asar, karena termasuk salat dawatil asbab, termasuk salat dawat al asbab yang memiliki sebab. Adapun yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW ini khusus bagi Rasulullah SAW berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Baik. Terkait 2 rakaat sebelum subuh, ada hadis qudsi. Ada hadis qudsi riwayat Tirmidzi dan juga Imam Ahmad terkait keutamaan lainnya. Terkait keutamaan lainnya salat 2 rakaat sebelum subuh. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, irka'ali 4 rakaat min awwalin nahar akfika akhirah." Ya bani Adam, irka'li 4 rakaat min awwalin nahar akfika akhirah. Riwayat Tirmidzi. Allah Subhanahu berfirman dalam hadis qudsi, "Wahai bani Adam,
kerjakanlah engkau 4 rakaat untukku. Kerjakanlah engkau 4 rakaat untukku. Di awal siang hari, di awal waktu siang, yaitu waktu pagi, yaitu waktu subuh. Akfika akhirahu, maka aku akan cukupkan engkau sampai akhir siang. Sampai akhir siang. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang yang mengerjakan 4 rakaat didasarkan oleh para ulama yang dimaksudkan 4 rakaat di awal siang maksudnya adalah 2 rakaat sebelum subuh dan sholat subuh itu sendiri. Jadi berapa? 4 rakaat. Jadi kita kerjakan 2 rakaat kemudian salam, yaitu 2 rakaat tahiyat, 2 rakaat sebelum subuh, kemudian kita mengerjakan 2 rakaat subuh. Yang keutamaannya kata Allah Subhanahu wa taala akfika akhirahu. Kita akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang siang. Kita dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang siang. Sepanjang siang. Syaratnya apa? Kita mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat salat subuh. Bab selanjutnya, ikhwani wa akhwati azanillahu wa iyyakum, bab al-adani ba'da dhahabil waqt. Yaitu tentang hukum adzan setelah terlewat waktunya. Hukum adzan setelah lewat waktu, yaitu waktu salat. Apa hukumnya adzan setelah lewat, yakni waktu salat. Beliau membawakan satu hadis, yaitu hadis nomor 359. Qala al-muallif rahimahullahu taala an Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Qatadah Al-Haris ibn Rib'i. Jadi nama aslinya Al-Haris ibn Rib'i. Telah kita sampaikan tarjamah singkat beliau, biografi singkat beliau pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalau nggak salah kita telah melewati sahabat Abu Qatadah. Jadi beliau adalah Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, yang nama aslinya adalah Al-Haris ibn Rib'i, farisu Rasulillah, penunggang kuda Rasulullah SAW. Jadi beliau termasuk sahabat yang terkenal pandai menunggangi kuda. Qala sirna ma'an Nabi SAW lailatan. Kami melakukan perjalanan bersama Nabi SAW di suatu malam. Wa qala ba'dul qaum, sebagian kaum berkata kepada Nabi SAW, lau arrasta bina ya Rasulullah, sekiranya kita singgah sejenak atau istirahat sejenak wahai Rasulullah SAW. Sekiranya kita istirahat atau singgah sejenak wahai Rasulullah SAW. Jadi karena mereka merasa capek, merasa letih sepanjang hari melakukan perjalanan, maka mereka meminta kepada Nabi SAW untuk istirahat sejenak. Untuk istirahat sejenak. Yang dimaksud dengan arrasta bina yaitu istirahat dalam perjalanan sebelum fajar, sebelum masuk waktu fajar. Ini makna arrasta bina ya Rasulullah. Jadi sebagian para sahabat meminta Nabi SAW untuk istirahat sejenak, yaitu menjelang subuh. Maka apa kata Nabi SAW? Qala akhafu an tanamu anis salati. Aku khawatir kalian akan terlewat salat, maksudnya akan ketiduran sehingga terlewat waktu salat. Jadi Rasulullah SAW khawatir karena sebentar lagi masuk salat subuh. Jika mereka istirahat maka dikhawatirkan akan lewat waktu salat subuh. Dikhawatirkan mereka tidak bisa mengerjakan salat subuh pada waktunya. Kemudian Bilal berkata, qala Bilal ana uqidukum. Bilal berkata, menawarkan diri untuk menjaga. Nanti aku akan membangunkan mereka wahai Rasulullah. Aku akan membangunkan Anda wahai Rasulullah. Fattaja'u. Jadi karena Bilal mau berjaga, enggak tidur, maka Rasulullah pun mengizinkan. Maka Rasulullah SAW pun istirahat bersama para sahabat sebelum fajar, sebelum salat fajar. Fattaja'u, maka mereka pun tidur. Wa asnada Bilalun dhahrahu ila rahilatihi. Bagaimana dengan Bilal? Bilal bersandar. Beliau bersandar pada hewan tunggangannya, menyandarkan punggungnya pada hewan
tunggangannya. Faghalabathu ainahu fanamah. Kemudian beliau ketiduran, enggak kuat menahan rasa kantuk di matanya. Akhirnya beliau ketiduran. Jadi padahal beliau janji kepada Rasulullah SAW untuk menjaga. Jadi kalau sudah masuk waktu fajar, beliau akan membangunkan Rasulullah dan para sahabat. Namun qadarullah apa? Ketiduran. Qadarullah beliau ketiduran. Ini tadinya cuma pengen bersandar di punggung tunggangannya, namun qadarullah apa? Ketiduran. Fastaiqadan Nabi SAW wa qad tala'a hajibus syamsi. Maka Rasulullah SAW terbangun dan ternyata sudah terbit matahari. Rasulullah terbangun dalam keadaan sudah terbit matahari. Wa qala ya Bilal aina ma qulta? Wahai Bilal, mana janjimu? Kamu tadi mengatakan saya akan menjaga Rasulullah SAW. Saya akan jaga. Nanti kalau sudah masuk fajar, sholat subuh, anak bangunkan. Namun apa? Beliau ketiduran. Maka Rasulullah bangun dengan memanggil Bilal, ya Bilal aina ma qulta? Mana janjimu wahai Bilal? Maka apa jawaban Bilal? Qala ma ulqiyat alayya naumatun misluha qattun. Aku tidak pernah merasakan rasa kantuk yang begitu berat daripada waktu itu. Daripada waktu itu, yaitu tadi pagi maksudnya, ketika beliau ketiduran tadi. Jadi karena beliau enggak kuat menahan rasa kantuk. Jadi beliau menyampaikan udzur beliau. Bilal menyampaikan udzur beliau kepada Rasulullah SAW karena tidak bisa membangunkan mereka, karena beliau juga capek. Beliau juga capek, dan ini terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, qala innallaha qabada arwahakum hina syaa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menahan ruh-ruh kalian sesuai dengan kehendaknya. Wa raddaha alaikum, dan Allah kembalikan ruh-ruh kalian hina syaa, sesuai dengan kehendaknya. Ya Bilal kum fa'adzin bin nasi bis shalah. Wahai Bilal, kumandangkanlah adzan. Beritahukan kepada manusia untuk mengerjakan salat. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya para sahabat dan juga Nabi SAW ketiduran itu karena masyiatullah, karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari kejadian ini diambil hukum, diantaranya adalah bolehnya adzan di waktu-waktu yang sudah terlewat. Nah, ini baru adzan subuh setelah terbit matahari. Kum fa'adzin bin nasi bis shalah. Berdirilah wahai Bilal dan kumandangkanlah adzan. Beritahukan kepada manusia untuk mengerjakan salat, yaitu salat fajar. Fatawaddu'a falamma irtafa'atis syamsu wa biyaddat qama fa shallah. Maka beliau pun wudu. Maka tatkala matahari sudah meninggi, wabiyaddat, dan sudah terlihat warna putih, qama fa shallah, maka Rasulullah SAW mengerjakan salat, berdiri mengerjakan salat. Dalam riwayat yang lain, beliau meminta kepada para sahabat untuk pindah ke tempat yang lain, Beliau meminta kepada sahabat untuk pindah ke tempat yang lain untuk mengerjakan salat, yang mana sebagian para ulama mengambil faidah apabila kita tertidur atau luput mengerjakan salat, maka jangan salat di tempat yang kita luput tadi. Kita pindah ke tempat yang lain. Maka dalam hadis ini disebutkan tentang bolehnya adzan di luar waktu salat, sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah SAW ketika safar. Beliau tertidur, kemudian baru terbangun ketika terbit matahari, dan beliau memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzan. Adzan. Selanjutnya, bab man shalla bin nasi jama'atan ba'da dahabil waqti, yaitu tentang hukum orang yang sholat berjamaah setelah terlewatnya waktu, yaitu setelah lewat waktunya, maksudnya setelah lewat waktunya.
Jadi hampir sama dengan hadis sebelumnya. Kalau hadis sebelumnya dijadikan dalil oleh Bukhari tentang bolehnya mengumandangkan adzan di luar waktunya. Apabila ada udzur maksudnya, apabila ada udzur. Sedangkan bab ini menjelaskan tentang terkait hukum salat yang luput, yang tertinggal dikerjakan dengan cara berjamaah. Apa hukumnya? Beliau membawakan sebuah hadis. Jadi intinya hukumnya boleh berdasarkan hadis sebelumnya dan hadis yang akan dibawakan oleh muallif rahimahullah taala, yaitu hadis Jabir ibn Abdullah. Qala al-muallif rahimahullah taala an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dari Jabir bin Abdullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Kenapa kita katakan keduanya? Karena bapaknya Jabir juga sahabat. Bapaknya Jabir yaitu Abdullah juga sahabat Nabi SAW. Karena itu kita mendoakan keduanya, radhiyallahu taala anhuma. Mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, meridhai Jabir dan meridhai bapaknya juga. Jadi Abdullah, bapaknya Jabir, meninggal di perang Uhud. Anna Umar bin Al-Khattab jaa yaumal Khandaq. Bahwasanya Umar bin Khattab datang, yaitu mendatangi Rasulullah SAW pada waktu perang Khandaq. Kapan? Ba'dama gharabatis syams, setelah terbenamnya matahari. Faja'ala yasubbu kuffara Quraisy. Jadi ketika perang Khandaq yang terjadi pada tahun 5 Hijriah, yang mana kaum muslimin dikepung oleh orang-orang Yahudi, gabungan antara orang-orang Yahudi, orang-orang Quraisy sama kabilah-kabilah atau orang-orang Badui dari berbagai kabilah yang belum masuk Islam pada saat itu. Mereka kompak, kumpul, bersatu menyerang Nabi SAW dan para sahabat di Madinah. Sehingga apa? Umar radhiyallahu taala anhu nggak sempat sholat asar. Faja'ala yasubbu kuffara Quraisy. Maka Umar mulai mencela orang-orang kafir Quraisy. Karena sebab mereka, akhirnya beliau hampir lewat atau hampir terluput salat asar. Maka beliau mengadu kepada Rasulullah SAW. Qala, ya Rasulullah, ma kittu usallil asra hatta kadatis syamsu taghrub. Hampir wahai Rasulullah SAW, aku salat asar, yaitu di waktu matahari tenggelam. Jadi beliau karena tersibukkan dengan orang-orang kafir Quraisy, karena mereka mengepung kaum muslimin, sehingga Umar luput sholat asar, gak bisa mengerjakan sholat asar pada waktunya, baru dikerjakan setelah terbenamnya matahari. Apa kata Nabi SAW? Qala Nabi SAW, wallahi ma shallaituha, demi Allah aku juga belum mengerjakan sholat asar. Ini lebih parah daripada Umar. Umar masih sempat mengerjakan meskipun di waktu terbenamnya matahari, yang mana termasuk apa? Termasuk waktu yang terlarang. Namun karena ada udzur, karena ada udzur, maka Umar berijtihad tetap mengerjakan salat asar di waktu terlarang tersebut. Karena ada udzur tadi. Nah, adapun Rasulullah SAW bahkan belum mengerjakan salat asar karena tersibukkan dengan orang-orang kafir yang menyerang dan mengepung Madinah, mengepung kaum muslimin di Madinah. Faqumna ila Budhan, maka kami pun berdiri bangkit menuju wadi Budhan, menuju wadi sebuah lembah yang bernama Budhan, sebuah lembah yang ada di Madinah. Fatawaddu'a lis-salati wa tawaddu'na laha, maka kami berwudu untuk salat. Dan kami pun berwudu untuk salat, yaitu salat maghrib, salat di lembah tersebut. Fa shallal asra ba'da ma gharabatis syams, summa shalla ba'dal maghrib. Jadi beliau wudu untuk dua salat. Salat asar qadaan yang beliau qada karena sudah lewat waktunya, dan juga beliau wudu untuk salat maghrib. Jadi satu wudu untuk dua salat. Salat asar terlebih dahulu, kemudian salat maghrib. Jadi terkait urutan sholat yang belum dikerjakan, seperti misalnya safar, seperti pertanyaan sebelumnya, ada pertanyaan yang telah kita jawab pada pertemuan sebelumnya terkait orang yang safar belum mengerjakan sholat maghrib,
kemudian lewat sebuah kampung dan ingin sholat maghrib dan isya dengan cara menjamak atau jamak qashar, maka yang dikerjakan sholat isyanya dulu ataukah sholat maghrib? Sedangkan ketika masuk masjid imam lagi sholat isya, jadi penduduk setempat tersebut lagi sholat isya. Telah kita jawab kemarin, yaitu dia mengerjakan sholat maghrib terlebih dahulu, meskipun dia bermakmum dengan orang yang mengerjakan sholat isya. Yang tata caranya telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Dasarnya adalah hadis ini. Dasarnya adalah hadis ini, yaitu Rasulullah SAW ketika mengqadha sholat asar di waktu maghrib, beliau nggak ngerjain sholat maghrib terlebih dahulu kemudian sholat qadha, tapi beliau mengerjakan sholat asar dulu kemudian baru mengerjakan sholat maghrib. Jadi beliau kerjakan sholat asar qadhaan, kemudian beliau kerjakan sholat maghrib adaan, karena dikerjakan di waktu maghrib, dikerjakan di waktu maghrib. Maka Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berdalil dengan hadis ini terkait bolehnya melakukan sholat jamaah apabila sudah keluar atau terlewat waktunya, seperti yang dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabat yang karena tersibukkan dengan orang-orang kafir yang menyerang kaum muslimin di perang Khandaq, sehingga beliau sholat asar di waktu maghrib secara berjamaah, yaitu dengan para sahabat yang belum sempat juga sholat asar, dikerjakan di waktu maghrib secara qadha, yaitu dengan cara mengqadha, dan dimulai dari sholat asar kemudian sholat maghrib. Selanjutnya, ikhwani wa akhwati azanillahu wa iyyakum, bab man nasiya salatan fal yusalli idza dzakar wa la yu'idu illa tilkas shalah. Yaitu orang yang lupa mengerjakan sholat, maka hendaknya dia kerjakan sholat jika dia ingat. Ketika ingat, sadar, belum mengerjakan sholat wajib, maka dia kerjakan dan tidak perlu mengulang kecuali sholat tersebut. Beliau membawakan sebuah hadis an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Anas bin Malik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, man nasiya salatan falyusalli idza dzakaraha. Dalam riwayat Muslim, man nasiya salatan aw nama anha. Barang siapa yang lupa mengerjakan salat atau karena ketiduran, jadi luput darinya salat karena lupa atau ketiduran, karena bisa jadi safar atau karena habis melakukan perjalanan jauh akhirnya capek terus ketiduran, akhirnya lewat sholat isya, lewat sholat subuh, baru terbangun setelah terbit matahari. Nah, apa solusinya? Kata Nabi SAW, fal yusalliha idza dzakaraha. Maka ketika dia ingat, maka kerjakanlah sholat tadi. Fal yusalli idza dzakaraha. Jadi ketika dia ingat, sadar, terbangun, maka langsung kerjakan sholat tersebut. Jangan ditunda-tunda lagi. La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada tebusan atau kafarat kecuali itu, kecuali dengan mengerjakan salat tersebut. Kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis salata lidzikri, dan kerjakanlah salat untuk mengingatku. Karena ketika kita salat sejatinya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini menjelaskan kepada kita, apabila kita lupa atau ketiduran sehingga luput dari kita sholat, baik satu sholat atau beberapa sholat yang kita ingat, maka kita kerjakan. Maka kita kerjakan. Kita qadha di waktu yang mana kita sadar atau ingat. Enggak perlu kita tunda. Jangan sampai kita tunda lagi. Karena Rasulullah SAW mengatakan fal yusalli idza dzakaraha. Fal yusalli idza dzakaraha, enggak boleh ditunda-tunda lagi. Enggak boleh ditunda-tunda lagi. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadis 359 ketika ketiduran dan baru terbangun ketika terbit matahari, beliau tidak menunda-nunda sholatnya. Beliau langsung kerjakan. Beliau memerintahkan Bilal untuk adzan, kemudian sholat bersama kaum muslimin yang ikut sama Rasulullah SAW secara berjamaah.
Ayyuhal ikhwah azanallahu wa iyyakum. Hadis ini menjelaskan kepada kita terkait pentingnya salat. Jadi meskipun kita terlewat atau karena kita ketiduran, tetap salat wajib dilaksanakan. Meskipun kita kerjakan qadaan dengan cara mengqadha di waktu yang lain, di waktu yang lain. Lalu bagaimana apabila salat yang kita tinggalkan itu banyak? Karena ada kalanya orang koma misalnya selama sebulan, selama bahkan ada yang sampai bertahun-tahun, sampai ada yang bertahun-tahun koma. Gimana salatnya? Apakah ketika sadar langsung mengqadha? Apakah ketika sadar langsung mengqadha? Ini masyaqqah. Apa? Susah kalau suruh mengqadha. Maka para ulama menjelaskan yaitu salat yang diqadha adalah salat yang dia ingat. Salat yang memungkinkan untuk diqadha. Apabila banyak karena sebab koma atau sakit, maka tidak perlu mengqadha. Bayangkan kalau misalnya dia baru sadar, baru bangun dari komanya, dari sakitnya, kamu harus mengqadha salat sebanyak ratusan rakaat. Nah, bisa jadi dia meninggal mungkin kecapean. Enggak jadi apa? Sehat lagi, jadi sakit lagi. Maka yang dimaksud dengan mengqadha salat ini ketika ingat yaitu salat yang memungkinkan untuk diqadha. Memungkinkan untuk diqadha. Baik. Mungkin kita cukupkan sampai hadis ke 361. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Ada 2 pertanyaan yang masuk. Bagaimana sikap kita ketika kita safar, kemudian ingin mengqashar salat? Mengqashar salat yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat, yaitu salat-salat yang terdiri dari 4 rakaat seperti duhur, asar, dan isya. Ini boleh diqashar. Ingin mengqashar salat duhur dan asar, akan tetapi di dalam masjid tersebut ada 3 jamaah. Ada 3 jamaah, yaitu 3 kelompok orang yang sholat jamaah dalam satu masjid. Ini bagaimana sampai seperti itu? 3 kelompok orang sholat jamaah dalam satu masjid. Ya, ini biasa terjadi di masjid-masjid di dekat jalan. Biasanya orang-orang musafir singgah di masjid tersebut. Kadang kita jumpai ada 3 kelompok. Kadang kita bingung, sholat di mana? Ikut siapa gitu? Sedangkan anak sedang membawa rombongan, Maka jawabannya Allah Ta'ala alam, kita lihat yang jamaah yang masih sholat. Karena bisa jadi mereka karena kejahilan mereka akhirnya bikin jamaah sendiri sesuai dengan rombongan sendiri. Kalau bisa diingatkan maka kita ingatkan. Enggak perlu kita bikin jamaah lagi. Kita ikut jamaah yang sudah ada. Jadi dengan cara memilih dari 3 kelompok tadi. 3 kelompok tadi, karena kita husnudzon mereka jahil, nggak tahu. Jadi meskipun kita bawa rombongan, nggak perlu kita membuat jamaah lagi, nggak perlu kita bikin jamaah lagi. Kita ikut sholat bersama salah satu dari 3 kelompok tadi. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan kedua, apakah saya memilih salah satu di antara ketiga? Sudah dijawab kita nih. Atau menunggu sampai ketiga selesai dan membuat jamaah sendiri? Kalau bisa kita pilih dari 3 jamaah tersebut. Kita pilih dari 3 jamaah tersebut. Enggak perlu nambahi kelompok lagi, yaitu nambah saja jadi 4 jamaah. Atau menunggu sampai mereka semuanya selesai. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan kedua, anak ingin tanya berkaitan dengan adab salam. Apakah ada hadis yang berkaitan dengan orang yang sholat lalu ada orang lain yang memberi salam kepadanya? Dia mengangkat sedikit tangan kanannya sebagai ganti dari ucapan salam. Dan memang ada hadisnya. Karena enggak boleh kita menjawab salam ketika kita dalam keadaan sholat. Meskipun hukum asalnya menjawab salam itu wajib. Namun ketika kita dalam keadaan sholat maka cukup memberikan isyarat.
Cukup kita mengangkat tangan, memberikan isyarat bahwasanya kita dalam keadaan salat. Wallahu taala a'lam. Mungkin ada lagi? Baik. Kita cukupkan 2 pertanyaan. Insyaallah kita lanjutkan hadis-hadis berikutnya pada pertemuan selanjutnya biidnillahi taala. Wallahu taala a'lam. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.